Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat Ogi jalan-jalan, kembali lagi dengan saya. Hari ini pagi yang cerah sekali ya. Ini mau perjalanan ke proyek, mau survei proyek. Dan ini saya lagi berada di lampu merah Jenglong atau pasar Jenglong, masuknya desone Desa Mbaron lur. Oke, sudah lampu hijau, sudah ini masuknya Desa Mbaron. Dan saya mau ini ya, lewat nerabas Penggurang Garengnya, jadi lewat dalam. Oke, gimana kabarnya lur? Semoga sehat selalu di pagi yang cerah ini. Ini masuk Desa Mbaron Banjeng, terus nanti lewatnya lewat Tambak Mas ya. Nanti lewatnya Tambak Mas, Desa Tambak Mas. Hawane lumayan ini ya lur ya, lumayan cerah. Karena beberapa hari kemarin tuh Lebaran itu mendung terus, cuacanya mendung, isuk mendung. Udah 2 hari ini ya, cuacanya panas atau cerah. Oke lur, ini sambil bercerita-cerita sambil menjawab kemarin ada yang nanya kemarin temen ya, ada yang nanya ke saya, ke Japri, ke WA, mau mengurus izin PBG atau dulu tuh namanya IMB ya, sekarang ganti namanya SIM-BG. Sekarang online lur ngurus itu. Oke, langkahnya kalau di Magetan itu, langkahnya mungkin beda atau sama ya, sama daerah lain saya tidak tahu. Tapi untuk di Magetan itu langkah yang pertama adalah pendaftaran di Dinas DPTP MSP atau Dinas Perizinan ya. Daftar apa? Pendaftaran langkah yang pertama itu pendaftaran untuk KKR-nya dulu. KKR itu keterangan kesesuaian ruang. Nah, dicek dulu. Jadi syaratnya sebelum ke gambar, ke apa dan sebagainya itu ke Dinas Perizinan dulu. Nah, syaratnya apa aja yang dibawa. Nah, nanti gini, langkah pertama, ini kita anggap aja kita nggak tahu apa-apa dulu ya. Nah, anggap aja kita nol, nggak tahu lah ini langkahnya seperti apa. Kita anggap aja ada wong awam. Kita datang ke Dinas Perizinan, terus habis itu kita bilang, matur ke pegawainya, bilang aja mau ngurus PBG gitu kan. Dan nanti sama Dinas Perizinan pasti dikasih tahu syarat-syaratnya. Oh ya Mas atau Pak atau Om, ini syarat-syaratnya gitu kan. Syaratnya apa aja, nanti biasanya suruh ngurus KKR dulu. Nah, KKR itu apa? KKR itu keterangan kesesuaian ruang. Nah, nanti dari situ diarahkan kan, dikasih formulir. Habis itu dikasih formulirnya suruh ngisi, termasuk luas tanahnya, yang mau diajukan PBG-nya, luas tanah, luas bangunan kan. Terus syarat-syaratnya itu fotokopi sertifikat, fotokopi SPPT tahunan yang terbaru, fotokopi KTP gitu, dan surat keterangan dari desa, dari kelurahan. Nah, itu syarat-syaratnya untuk pengajuan KKR. Nah, formulirnya nanti didapat dari mana? Dari Dinas Perizinan tadi. Setelah kita datang ke Dinas Perizinan, nanti dikasih tahu alurnya ya, arah-arahnya, terus dikasih formulir. Dan formulir itu suruh ngisi sambil sambil dilengkapi persyaratannya. Salah satu formulir tadi, terus nanti ada beberapa persyaratan yang harus dilengkapi ya, tadi fotokopi sertifikat, SPPT, terus fotokopi KTP gitu ya.
Itu seperti itu lah. Nanti kalau misalkan yang ngurus sudah sepuh, ada perwakilan ya, perwakilannya nanti dibikinkan surat kuasa gitu. Nah nanti setelah surat-surat itu, formulir tadi sudah terisi, surat-suratnya sudah lengkap semua, balik lagi ke dinas perizinan. Habis itu diserahkan semualah tadi persyaratannya. Nah dari dinas perizinan nanti dikasih tahu, Mas, nanti kalau mau disurvei sama dinas PU atau dinas tata ruang nanti akan dihubungi, seperti itu. Nah nanti yang survei siapa? Yang survei dari dinas PU, dinas tata ruang, nanti disurvei seperti itu. Nah nanti muncul juga, nanti setelah didaftarkan KKR-nya, keterangan kesesuaian ruang tadi, nanti muncul layak enggak. Artinya layak itu masuk LSD apa enggak, masuk apa namanya LP2B apa enggak, nanti muncul di situ gitu. Biasanya kalau untuk usaha atau dan sebagainya, kalau kesesuaian ruangannya itu masuk ke LSD dan sebagainya, nanti ada persyaratan lagi yang harus dipenuhi itu. Tapi nanti kalau sudah dicek KKR-nya sama dinas PU kok lolos, ternyata enggak masuk LSD, enggak masuk LP2B, ya cepet aja tuh. Nah nanti kalau sudah berkasnya KKR sudah muncul, sudah jadi, habis disurvei kan tadi, habis survei biasanya dinas dari tata ruangnya sudah balik lagi pulang. Nanti kalau sudah jadi kita kabari, biasanya gitu. Nah nanti kalau KKR-nya udah jadi, dikabari. Setelah dikabari, kita datang lagi ke dinas perizinan untuk mengambil KKR yang udah jadi tadi, seperti itu. Nah KKR udah jadi, baru nanti syarat prasyaratnya untuk pengurusan SIM BG, PBG dikasih tahu lagi sama dinas perizinan. Apa aja? Gambar ya, gambar itu yang mau diajukan yang mana. Misalkan rumah A ya kan, rumah A itu nanti harus dilengkapi, salah satunya gambar ya, gambar detail itu. Jadi misalkan nggak Jawa lah, nggak ngerti gambar ki opo, orang-orang dulu kan memang nggak ada gambar ya, pokoknya wis gawe gitu kan orang-orang dulu itu. Nah itu nanti pakai tenaga ahli ya, harus pakai SKA tenaga ahlinya minimal jenjang 7 itu. Nanti suruh gambarkan, minta tolong gambarkan. Lebih enaknya nanti biasanya untuk tenaga ahli untuk gambar itu nanti direkomendasikan sama dinas, biasanya gitu. Karena kalau kita orang awam mau nyari kemana kan gitu kan, bingung toh. Nah biasanya nanti dikasih unjuk ya, dikasih tahu, Mak, hubungi ini aja gitu, suruh mengerjakan ini. Nah langkah-langkahnya seperti itu ya Lur ya, untuk pengurusan SIM BG itu. Lah nanti kalau sudah gambar udah jadi, persyaratan yang dilengkapi seperti KKR udah ada, terus fotokopi sertifikat, tes PPT, KTP semuanya sudah lengkap, nanti dikasihkan ke dinas perizinan lagi. Gambarnya sudah lengkap, gambarnya kalau nggak salah rangkap 3 Lur, rangkapnya 3. Nah gambar itu ya lengkap, gambar detail, gambar struktur, gambar lengkap itu, detail rumahnya nanti gitu, seperti itu ya. Dan nanti baru pengajuan BBG-nya itu bergandengan dengan SLF ya, bergandengan dengan SLF. Nah untuk masalah SLF ini pertanyaannya saya juga kurang begitu bisa menjawab 100% kebenarannya. Karena gini, kemarin itu ada temen juga menginformasikan ke saya kalau SLF itu sertifikat layak fungsi, itu khusus untuk usaha. Kalau rumah tempat tinggal RTT, rumah pribadi itu ternyata nggak dimintai SLF, cukup SIM BG aja, IMB aja, katanya gitu. Tapi waktu saya ngurus itu di daerah Maron, itu rumah tempat tinggal itu dimintai SLF, seperti itu ya Lur ya. Nah makanya dan sampai sekarang saya belum ngurus lagi. Terakhir itu minta SLF itu sudah berapa bulan yang lalu. Nah jadi mungkin buat teman-teman kalau mau ini waktu pengurusan BBG atau SIM BG, coba dipertanyakan langsung aja waktu di dinas perizinan, Pak ini saya kan ngurus SIM BG,
ngurus PBG, ini saya sekalian ngurus SLF-nya enggak, bilang aja gitu, ini buat rumah tempat tinggal. Karena saya juga nggak tahu ya, karena kemarin itu teman bilangnya gitu, kalau rumah tempat tinggal katanya nggak pakai SLF. SLF itu untuk tempat untuk usaha aja katanya gitu. Tapi saya sendiri itu pakai SLF ngurus ngurus RTT itu, rumah tempat tinggal itu, PBG ya plus SLF-nya juga iya. Gitu loh. Jadi itu langkah-langkahnya ya. Sekarang enak kok, nggak perlu bingung. Sekarang dinas-dinas itu sudah terbuka lah. Kalaupun bingung ya bisa buka YouTube, bisa buka Google, bisa langkah-langkah pengurusan PBG atau SIMBG seperti apa. Gitu ya Lor ya, langkah-langkahnya untuk pengurusan PBG dan SLF. Untuk masalah gambar nggak usah khawatir, misalkan syaratnya ini Mas, nanti ada gambar kerjanya, gambar strukturnya, kan pasti bingung toh kalau kita orang awam loh, gambar gimana, mau saya dulu nggak ada gambar dan sebagainya. Tanya aja nggak apa-apa, harus gambarnya gimana ini, nanti biasanya diarahkan, oh ya hubungi ini aja, nanti ada tenaga ahlinya yang bisa itu. Dari dinas itu biasanya punya rekomendasi. Kalau khusus Magetan lewat saya ya nggak apa-apa Lur, ya bisa tak bantu sampai jadi ya, PBG, SLF, terus perizinan lah, pecah bidang, pecah sertifikat, pecah waris atau apa, bisa. Kalau bisa ke saya bisa. Tapi kalau mau ngurus sendiri ya itu langkah-langkahnya ya, langkah-langkahnya seperti itu. Kalau lewat saya ya pasti ada uang bensinnya atau Lur ya kan, karena kan ya wirawiri ya, pasti ada uang bensinnya. Kalau ngurus sendiri ya bensinnya sendiri, gitu aja sih. Ya langkah-langkahnya seperti itu untuk pengurusan PBG. Banyak sekali ya bilang wah sekarang ribet dan sebagainya, ini itu. Ya iya sih emang ribet, tapi ya emang itu aturannya, harus mau gimana kan gitu. Sebenarnya sih kalau saya mau dibilang ribet enggak juga sih, karena sebenarnya lebih mendisiplinkan kita lah. Kita kan akhirnya jadi lebih disiplin ya, akhirnya tahu juga oh ternyata bangunan itu memang harus ada aturannya gitu, nggak cuma sekedar awur-awuran lah intinya gitu ya. Seperti itulah Lur. Itu kalau untuk pengurusan perizinan PBG dan SLF ya, langkah-langkahnya seperti itu. Pokoknya misalkan saya gak mudeng dengan penjelasan saya, masih belum paham ya, pokoknya langsung ke dinas perizinan aja di DPTP MSP ya, disitulah pokoknya. Istilahnya dulu itu KPPT gitu aja, sebelum diganti ini kan dulu namanya KPPT ya, itu dinas perizinan. Datang aja ke situ, nanti minta petunjuk ya, saran-sarannya bagaimana, pasti dikasih tahu sama teman-teman dinas. Gitu. Kalau masalah bangun itu sebenarnya ya izin dulu baru bangun. Cuman kan kalau orang-orang dulu kan nggak tahu ya Lur ya, nggak ada istilah PBG, IMB itu orang-orang dulu pokoknya bangun. Nah sekarang itu gara-gara ini gini, kemarin itu mulai maraknya itu karena waktu pengajuan bank pinjaman, nah jaminannya kan sertifikat rumah toh. Nah waktu itu bank itu minta itu salah satunya ada IMB-nya, wah kelabakan akhirnya. Tapi sekarang kayaknya udah ya, bank udah nggak pakai IMB lagi kayaknya. Cuman ada istilah potongan berapa persen gitu pencairannya. Misal cair 100 juta karena nggak ada IMB, jadi berapa persen, dipotong berapa persen gitu loh. Dan kayak sih gitu. Ya karena ya kembali lagi ya, orang-orang dulu emang nggak ada istilah, nggak tahu yang namanya PBG IMB. Mbah-mbah ya EDW itu kan, mbah-mbah kita itu kan bangun rumah wis bondo yakin kan ngono kan, bondo yakin, bondo golek-golek duit lumpuk-lumpuk ya, pokoknya jadi bisa ditempatin kan gitu. Ya mungkin untuk teman-teman dinas atau teman-teman yang tahu lah ya, yang tahu caranya mengurus perizinan dan sebagainya, tolong dibantu lah
tolong dibantu yo, dan jangan dimanfaatkan juga ya, mentang-mentang nggak tahu terus akhirnya sak penake dhewe ngasih harga, jangan, kasihan ya. Kita saling bantu aja lah. Yang namanya uang transport pasti ya ada, wajar lah kita minta uang transport buat wirawiri, itu wajar. Seperti itu ya lor ya. Terus apa lagi ya tentang balik nama ya. Oh, kalau balik nama AJB itu gampang, itu malah paling gampang itu, langsung datang ke notaris sudah jadi. Terus nggak perlu ribet itu. Kalau mau balik nama langsung ke notaris aja, wis langsung jadi, nanti tinggal bayar ya toh. Notaris biayanya berapa dibayar ya pasti jadi ya, segitu. Nek untuk balik nama sih simple ya lo ya. Tuh balik nama untuk pajak dan sebagainya. Iya, kalau pajak itu ya memang gitu. Jadi gini ya, kalau untuk pajak itu BPHTB sama PPN ya, PPH. PPN itu kan pajak 11%. Yang untuk pajak pembeli sama pajak penjual ya. Itu seperti ini. Kalau untuk BPHTB, misalkan bahasa gampangnya gini. Misalkan sampean itu dalam tahun ini belum pernah balik nama ya, dalam tahun ini ya, dalam tahun yang sama. Misalkan ini kan tahun 2024. Tahun 2024 sampean mau balik nama sertifikat toh. Nah, dalam 2024 ini jenengan belum pernah balik nama sama sekali, baru di bulan April ini mau balik nama. Nah, itu nilainya transaksi berapa jual belinya. Kalau transaksi jual belinya itu 100 juta, itu untuk pajak BPHTB-nya dikurangi 60 juta dulu. Ya, nilai transaksi jual belinya kan 100 juta, dikurangi 60 juta, tinggal 40 juta. Nah, 40 jutanya ini nanti dikalikan 5%. Seperti itu, 40 juta kali 5%. Nah, itu untuk pajak BPHTB atau pajak pembeli. Seperti itu ya. Nah, untuk pajak penjualnya dari nilai transaksi jual beli tadi yang 100 juta itu langsung dikalikan 2,5%. Itu muncul nilai pajak penjual. Kalau pajak pembeli dikalikan 5% setelah dari nilai transaksi dikurangi 60 juta. Nah, gitu ya lur ya. Udah paham ya? Tak ulangi lagi. Kalau BPHTB atau pajak pembeli itu misalkan nilai transaksi jual belinya 100 juta, itu dikurangi dulu 60 juta. Sisanya berapa? 40 juta. Nah, 40 jutanya inilah yang dihitung, dikalikan 5%. Hasilnya berapa? Nah, itulah yang menjadi nilai pajak pembeli. Syaratnya tadi loh ya, di tahun yang sama belum pernah melakukan transaksi jual beli ya, atau AJB ya. Tuh. Terus pajak penjualnya ya kembali lagi tadi, nilai transaksinya berapa? 100 juta ya, dikali 2,5%, ya wis itu. Terus AJB-nya berapa? AJB setiap notaris nggak tahu ya. Nah, di sini tuh 3 juta sampai 3,5 di Magetan. Nggak tahu kalau di Madiun di mana, kurang tahu. Di Magetan kisaran segitu ya, 3 sampai 3,5 juta. Tapi rata-rata ya 3,5 juta sih rata-rata. Gitu ya lor ya. Itu untuk biayanya 3,5 juta notaris. BPHTB-nya dikalikan 5% dari nilai transaksi jual beli. Terus untuk pajak penjualnya atau PPh-nya dikalikan 2,5%. Oke, gitu ya lor ya. Syarat-syaratnya apa aja? Syarat-syaratnya podo ya, sing jenenge balik nama sertifikat ya, yang jelas sertifikat asli yang jelas ya. Sertifikat asli yang mau dibalik nama, SPP tahunan yang terbaru yang sudah dibayar, fotokopi, KTP, udah itu aja. Kalau surat keterangan desa sih enggak lah ya, enggak perlu, enggak dipakai. Cuman kadang ada juga yang minta sih, mungkin ada beberapa notaris yang minta ya. Seperti itu. Oke lur, jadi penjelasannya hari ini ada dua ya, penjelasan pengurusan PBG atau SIM BG atau IMB. Yang kedua AJB
atau balik nama ya, akte jual beli untuk balik nama ke pembeli. Syarat-syarat seperti itu. Untuk langkah, syarat dan biayanya plus minusnya seperti itu. Nah, ini wis nyampe di perempatan Goranggareng lur. Ini saya lurus, jalur lurus arah Ponorogo karena proyeknya di nggak jauh dari pasar sini. Masih rame juga ya jalanan pasar. Ini Kupatan ya kita ini. Ya lur ya, kita Kupatan ya. Mungkin ini masih Kupatan apa memang lagi mulai hari ini ya Kupatan ya. Nanti kalau pengen nanya tentang masalah perizinan atau apa, di kolom komentar aja lur, enggak apa-apa lur. Nanti insya Allah kalau saya paham, saya tahu, pasti saya ini ya, saya pasti tahu saya berikan informasinya. Ini sudah sampai pasar Goranggareng, masuknya Kawedanan. Ini saya mau ke proyek ke Kawedanan Residen. Ini udah deket lur. Jadi lokasinya dari perempatan ke selatan arah Ponorogo, terus pasar, selatannya pasar. Patokannya lebih gampangnya ini ada unit BRI ini ya, BRI unit Honda. Terus BRI ini patokannya perumahannya ini BRI toh. Nah habis BRI jembatan toh ini. Nah habis jembatan kiri jalan. Ini ada pertigaan lur. Nah ini tulisannya ini Kawedanan Residen, kita belok kiri ini ya lur ya. Ancer-ancernya gampang kok. Dari mana nih, perempatan ya, dari perempatan itu, perempatan Goranggareng itu ke selatan arah Ponorogo, nanti ada jembatan dan BRI nah itu depannya ya, belok kiri ke arah timur. Sudah mau sampai. Aduh. Iya, nah ini udah sampai lur. Ini lokasinya, lokasi proyeknya, lokasi perumahannya ya lur. Tapi tak lihat temanku udah datang apa belum? Belum datang ya. Tak kesini aja dulu lah. Saya masih nungguin temen lur soalnya. Sambil keliling aja enggak apa-apa ya. Ini lokasi proyeknya. Kita sambil keliling, monggo lur yang mau ngambil perumahan di sini. Ini perumahan yang sini luas-luas, jalannya luas lur, Fasumni ini 9 meter. Nah kalau yang ini yang tipe-tipe kecil ya, yang di depan tadi tipe besar, yang di sini tipe-tipe kecil. Wah alhamdulillah dibantu sama mbah-mbah bersih-bersih, babat-babat. Oke ya lur, sampai di situ dulu video dari saya. Vlog hari ini lebih ke menjelaskan tentang perizinan ya. Oke lur, terima kasih sudah mengikuti video saya hari ini. Kembali lagi nanti di video selanjutnya. Salam sehat selalu, salam satu aspal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.